FM Mercury, sahabat, dan di pukul 1 hingga 2 siang di hari Senin ini, sahabat, di 3 Juni 2024 ada perbincangan yang tentunya ini membutuhkan juga masukan dari warga masyarakat, karena kita berada di talkshow Suara Dewan, sahabat, edisi 3 Juni 2024. Yang akan kita bahas di siang hari ini adalah berkaitan dengan tema apa yang diharapkan dengan Raperda KTR atau kawasan tanpa rokok, ya. Dan bicara kawasan tanpa rokok ini bukan melarang, sahabat, tapi lebih tepatnya mengendalikan perilaku orang supaya tidak merokok di sembarang tempat. Mengingat di Jawa Timur industri rokok juga menjadi penyumbang kegiatan ekonomi masyarakat dan juga menjadi pendapatan negara. Meskipun efek sampingnya ini juga menggerus keuangan negara untuk penanganan penyakit akibat rokok. Sudah hadir di studio untuk ngobrol bersama kita di Talkshow Suara Dewan ada Bapak Daniel Rohi. Beliau merupakan anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan. Apa kabar, Pak Daniel? Kabar baik, Mbak. Terima kasih sudah hadir di tengah kesibukan ya, Pak. Siap. Hari Senin lagi. Siap, baru habis rapat paripurna. Oh, baru habis rapat paripurna, yes. Langsung ke sini. Terima kasih untuk menyediakan waktu. Dan untuk sahabat-sahabat Mercury, Anda bisa stay tune, sahabat, untuk perbincangan kita di Talkshow Suara Dewan di aplikasi On Airs ataupun juga di websitenya Mercury di www.mercuryfm.id. Dan untuk Anda ini juga bisa bergabung, sharing atau memberi masukan pada Pak Daniel sebagai anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, sahabat, melalui line telepon 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messengers di 08173096. Pak Daniel, ini pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat ini kan sudah punya aturan berkaitan dengan KTR atau kawasan tanpa rokok ini, terutama di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk mengatur penetapan kawasan tanpa rokok. Dan di pasal 115 ayat 2 juga disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Nah, kalau bicara tentang hal tersebut, kota serta kabupaten di Jawa Timur ini kan beberapa sudah punya. Kenapa provinsi baru membahasnya, Pak Daniel? Terima kasih. Yaitu pertama, pemerintah provinsi mohon maaf karena termasuk Jawa Timur ini yang lamban merespon aturan ini. Yeah. Dari jumlah provinsi yang ada di Indonesia, 4 provinsi belum punya. 4 provinsi dan yang belum di Jawa hanya tinggal Jawa Timur. Artinya di Jawa Timur ini kita terlambat untuk merespon atau kan dalam pengelolaan negara kita ada hierarki undang-undang ya, hierarki peraturan. Kalau sudah ada undang-undangnya harus ditindaklanjuti dengan ada turunannya gitu ya, Pak. Berupa perda dan pergub dan kelihatannya kabupaten kota lebih responsif. Itu sudah ada. Nah, ini mulai kapan, Pak, Raperda dari KTR ini muncul di teman-teman DPRD untuk segera dibahas? Ya, kami sudah mulai pembahasan, sudah sampai ke hampir pembahasan akhir. Tadi Gubernur sudah memberikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi dan semua fraksi menyetujui agar Raperda ini segera difinalisasi dan Gubernur pun mendukung itu. Tinggal masih 2 tahap lagi. Setelah itu tahap penjelasan akhir di DPR dan tahap terakhir fasilitasi ke Depdagri. Oh, oke. Baru nanti ada proses-prosesnya ya, Pak, ya, berkaitan dengan aturan ini. Nah, kalau bicara tentang Raperda dari KTR ini, kalau menurut Pak Daniel tujuannya sendiri itu untuk apa sih, Pak, adanya Raperda KTR sehingga oleh teman-teman DPR ini dibahas, selain memang sudah ada undang-undangnya, selain itu tujuan utamanya apa sih, Pak? Ya, seperti tadi Mbak bilang bahwa ada 2 hal di sini sebagai prinsip dasar, yaitu melakukan proteksi dan lokalisasi. Dalam hal ini melakukan proteksi terhadap hak-hak warga negara untuk yang dijamin undang-undang, dijamin konstitusi, bahwa lingkungan yang sehat itu adalah hak warga negara. Dan itu harus kita penuhi. Dan salah satu dianggap lingkungan tidak sehat adalah ada polusi. Salah satunya yang bersumber daripada asap rokok. Nah, oleh sebab itu pemerintah berkewajiban untuk memenuhi
amanat konstitusi ini dengan melakukan pengaturan-pengaturan. Tugas negara itu kan dua, yaitu mengurus dan mengatur. Oke. Mengurus orang dari lahir sampai mati, dan juga untuk urusan itu bisa beres dan baik ada aturan. Dan aturan ini salah satunya itu yaitu kita melindungi, dan juga sekali lagi inti daripada perda ini tidak melarang orang merokok. Merokok itu juga hak asasi. Itu adalah pilihan rasional dari orang. Jadi kita nggak boleh. Nah, yang kita mau atur adalah melokalisir agar tidak semua tempat itu orang bisa merokok dengan leluasa. Kira-kira di tempat yang diatur di perda ini mereka untuk sementara ngalah. Mungkin 1-2 jam di situ tidak diperkenankan merokok. Karena tempat-tempat yang kita diatur di dalam perda ini adalah tempat-tempat di mana ruang publik yang banyak orang bisa berkumpul di situ dari semua kalangan, terutama yang rentan terhadap bahaya dari asap rokok. Jadi para industri rokok, hasil tembakau tidak perlu terlalu cemas dengan kehadiran perda ini, karena saya dengar juga mereka agak sedikit merasa bahwa ini mereka akan terpojok. Tidak. Yang pasti semua kepentingan kesehatan kita urus, kepentingan industri rokok juga tidak boleh terabaikan. Nah, kira-kira ini yang kita dua kepentingan ini kita coba akomodir dalam perda. Karena kalau bicara industri rokok di Jawa Timur juga cukup lumayan banyak gitu ya Pak Daniel ya. Di Jawa Timur ini tidak hanya di Jawa Timur saja, tapi di Madura juga ada beberapa industri. Kemudian ini juga menjadi sumber dari mata pencarian beberapa warga masyarakat, sehingga tidak melarang. Tapi memang kan ini ada nilai ekonominya juga gitu ya Pak ya. Dan nilai ekonomi itu sangat besar. Artinya Jawa Timur ini penyumbang cukai rokok terbesar di Indonesia. Itu sekitar 61%. Kalau kita mau uangkan itu hampir sekitar 130 triliun. Bayangkan 130 triliun itu sama dengan anggaran Jawa Timur hampir 5 tahun. 1 tahun kan 30 miliar, 30 triliun. Nah, kita kontribusikan ke pusat. Jadi ini tidak main-main. Walaupun dalam perspektif masyarakat ya kesehatan juga penting. Betul. Menyeimbangkan antara manfaat ekonomi dan kesehatan ini kita perlu cari solusi yang kreatif ya. Solusi yang bisa akomodir dua-dua. Pembahasan sampai dengan saat ini tadi Pak Dhani mengatakan sudah tahap akhir. Masukan-masukan dari pelaku industri tentunya juga karena kan ini ada nilai ekonominya juga, selain juga dari teman-teman dari kesehatan atau dari dinas lingkungan mungkin. Seperti apa pembahasan yang dilakukan, masukan-masukan dari beberapa pihak tersebut Pak Daniel? Ya, tadi saya mau berangkat ke sini ditelepon oleh teman-teman dari gabungan pengusaha rokok. Ya, saya sudah beri draft ini ke mereka untuk mereka pelajari. Intinya mereka mereka menerima perda ini, dan karena perda ini menurut mereka sudah ditemukan keseimbangan kepentingan industri rokok dan juga kesehatan. Itu tadi baru telepon saya. Hanya mereka punya masukan. Nah, karena masukannya itu saya tadi di dalam mobil, saya bilang kirim saja. Nanti masukan itu akan kita formulasikan masuk di dalam norma-norma yang ada di perda. Jadi dari percakapan saya tadi, saya lihat bahwa dari pihak industri rokok pun menyadari kesehatan itu juga penting. Nanti keberatan mereka di poin yang mana, ya kita juga bisa cari titik temu. Kita terbuka untuk itu. Karena industri rokok juga masyarakat yang biasa juga masyarakat yang sama-sama memiliki kepentingan, memiliki hak hidup yang sama ya, untuk di kawasan tertentu. Keberadilan itu ya Pak ya, jadi supaya semuanya juga sama-sama bisa terakomodir dengan baik dengan adanya raperda ini yang nantinya akan jadi perda atau aturan di masyarakat gitu ya. Saya tadi bilang ke Ibu yang telepon, ya kami di DPR ini kan semua rakyat. Kita harus menempatkan posisi sebagai regulator yang mencari keseimbangan dalam
berbagai kepentingan itu. Nah, aturan-aturan nantinya akan seperti apa? Karena ini turunan dari undang-undang kemudian menjadi perda untuk Provinsi Jawa Timur. Di bawahnya kabupaten kota juga memiliki aturan. Nantinya akan seperti apa, Pak Daniel? Jadi dalam membuat aturan dalam negara kita itu pertama yang dilihat adalah wewenang. Ya. Nah, wewenang karena ini aturan provinsi, kita akan mengatur area kawasan di mana yang menjadi wewenang. Wewenang provinsi. Nah, wewenang provinsi itu kan adalah berada di fasilitas-fasilitas yang menjadi milik provinsi. Ya, oke. Nah, misalnya contoh, kalau di sekolah yang mana yang KTR ini akan berlaku? Ya sekolah SMA dan SMK. Ya. Kenapa? Karena itu milik provinsi. Kalau sekolah SMP dan SD di bawah itu milik kabupaten kota. Mereka yang ngatur. Jadi nanti kalau penegakannya jadi Satpol PP akan beroperasi di kawasan-kawasan yang menjadi milik provinsi. Ya. Jadi ada beberapa kawasan seperti sekolah, tempat belajar mengajar, fasilitas kesehatan. Kami kan punya rumah sakit, dengan kelas Dokter Sutomo ada, di Malang ada, yang punya provinsi, itu kita atur di situ. Habis itu juga tempat anak bermain di kawasan yang punya milik provinsi. Oke, ada juga di tempat ibadah, angkutan umum. Angkutan umum ini kan juga lewat di jalan yang punya provinsi. Ya, di situ kita atur. Di dalam angkutan itu tidak boleh. Tapi saya kira angkutan ini juga kena semua ya. Angkutan umum itu dia jalan di provinsi, ada jalan provinsi, ada jalan pusat, ada jalan kabupaten. Jadi itu yang kita atur. Nah, tempat kerja, ya termasuk di ruang DPR pun akan kita atur. Jadi besok Mbak ke kantor DPRD Jawa Timur, masuk kawasan tidak boleh merokok. Tapi ada ruangan khusus kan ya Pak untuk Nanti yang kita merokok. pikir. Kan gitu. Iya kan, artinya ya, itu kantor-kantor pemerintah. Jadi kalau mau berurusan dengan kantor pemerintah provinsi, ya siap-siap, jangan bawa rokok. Ya siap berapa jam situ puasa merokok. Nah, gitu ya. Itu kita bicara tentang rokok. Bagaimana dengan yang elektrik? Apakah itu diatur termasuk juga? Oke. Yang menghasilkan asap itu cerja perdebatannya kita golongkan rokok. Oke. Jadi tidak terbebas ya. Sepanjang itu punya efek bagi orang lain yang tidak merokok, bahkan perokok itu sendiri ya kita kategorikan di situ. Itu berarti sudah masuk ya, Sudah berarti masuk. penggunaan vape atau vapor ini di masyarakat kan sedang tinggi-tingginya. Ya, nanti perda ini akan merekomendasi sosialisasi bahwa merokok itu hari ini termasuk rokok elektrik. Itu termasuk karena penggunaannya kan ini anak-anak muda terutama ya Pak Daniel. Ini sudah menjadi lifestyle atau gaya hidup. Kalau enggak itu enggak asik atau enggak keren. Nah, itu juga diatur ternyata ya. Juga. Sama posisinya dengan rokok konvensional. Karena sama-sama menghasilkan asap gitu ya. Itu sahabat. Jadi saya kan pakai elektrik sama saja karena Anda menghasilkan asap. Itu juga diatur dalam raperda dari kawasan tanpa rokok ini. Dan supaya tidak tumpang tindih tadi dijelaskan oleh Pak Daniel bahwa bergantung dari kawasan-kawasan yang menjadi wewenang gitu berarti ya Pak Daniel ya. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya sahabat. Sebelum saya juga pertanyakan berkaitan dengan penegakannya nantinya akan seperti apa kalau kawasannya sudah dilokalisir dalam tanda kutip gitu ya sahabat, sesuai dengan kebijakan dan lain sebagainya, sesuai dengan aturan-aturan itu. Tetap stay tune di perbincangan kita di Talkshow Suara Dewan, dan Anda bisa bergabung di 5620096 atau di WhatsApp dan juga WhatsApp Messengers di 0817300096. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu sahabat. 96 FM Merguri, sahabat, masih di perbincangan Talkshow Suara Dewan di siang hari ini, sahabat, di 3 Juni 2024, karena kita sedang membahas berkaitan dengan apa yang diharapkan dengan raperda kawasan tanpa rokok. Ya, bersama dengan Bapak Daniel Rohi, beliau merupakan anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan, sahabat. Terkait dengan tadi sudah dijelaskan kawasan-kawasan yang nantinya akan diterapkan dari Perda KTR ini, pembahasan juga sudah ada di tahap akhir. Masukan-masukan sudah diterima oleh anggota Dewan, sahabat. Terkait dengan penegakan, Pak Daniel, nantinya akan seperti apa penegakan dari perda ini, dari kawasan tanpa rokok ini? Oke, yang pertama kita melakukan pembinaan bahwa perda ini akan diberlakukan di kawasan-kawasan yang sudah ada sudah teridentifikasi dalam perda ini untuk
kawasan tanpa rokok akan diberikan rambu-rambu, diberikan berbagai macam peringatan supaya masyarakat waspada dan tidak di situ. Nah, kalau di tempat-tempat itu masyarakat melanggar, ya maka akan diberikan sanksi. Mulai dari sanksi administratif, memberikan peringatan, sampai ke sanksi pidana. Kalau mungkin peringatannya tidak mempan, melakukan lagi sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka ditetapkanlah sanksi kurungan 3 bulan lewat proses penyelidikan pidana atau denda 50 juta. Itu akan yang melakukan penegakan nanti siapa, Pak? Ya, mungkin Satpol PP akan berkoordinasi dengan pihak penegak hukum agar supaya ini bisa ditegakkan. Tapi saya secara pribadi tidak berharap sampai ke sana. Bahkan ini kan sifatnya memberikan edukasi ke masyarakat. Dengan sanksi itu ya lebih banyak ke kita melakukan edukasi, pengawasan. Ya, bayangan saya nanti kalau perda ini jalan di kawasan tertentu ya ada yang patroli. Di sekolah mungkin nanti harus ada dibentuk tim UKS sekolah, salah satunya patroli. Nah, ya sekedar jalan keliling begitu orang akan enggan, tidak sampai berbuat, kan gitu. Atau di tempat kawasan yang sudah ditentukan, ya Satpol PP ditugaskan untuk berjalan keliling, menegur, melihat, sampai ke level itu, sehingga tidak perlu sampai kita kasih peringatan. Nah, kalau di kantor barangkali ada dibentuk tim juga untuk melakukan pengawasan, dibentuk dari pegawai setempat di lingkungan kerja masing-masing, ada satuan tugas untuk melakukan ini. Makanya kemarin waktu kami melakukan studi banding ke Kabupaten Kota Malang, mereka sudah punya perda ini, tapi saya melihat lemahnya di penegakan. Kenapa? Ya satgas-satgas yang ditugaskan itu bersifat satgas yang ditugaskan itu sifatnya volunteer. Nah, saya kira tidak boleh, karena ini produk hukum daerah, maka semua orang yang terlibat dalam proses itu harus diberikan insentif yang memadai supaya dia menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ya, jadi dia tidak mengawasi, dia dibayar untuk mengawasi, menegur, mengingatkan, dan lain-lain. Ya. Kita ke penelpon terlebih dahulu, sahabat. Selamat siang, Merkuri. Ya, selamat siang. Dengan? Andi. Pak Andi. Silakan Pak Andi. Ya. Selamat siang Dan. Siang. Iya, kalau ngomong masalah KTR itu kan sudah berapa lama ya, sudah menjadi obrolan lama di beberapa stasiun dan media. Memang boleh dikatakan tarik ulur gitu ya. Saya tidak tahu tarik ulur ini karena kepentingan apa, tetapi memang faktanya juga sampai sekarang kan sudah mulai digulirkan, walaupun mungkin banyak hal-hal yang masih dibicarakan lagi. Yang ingin saya tahu begini sebenarnya, tadi kan sudah dikatakan bahwa ada beberapa tempat akan dipasang rambu-rambu dan sebagainya. Tetapi ini menjadi sebuah potret masyarakat yang sering banget tuh kan terutama guna motor ya. Itu sambil mengeluarkan asap, mengeluarkan asap di jalanan. Lah ini gimana? Apakah termasuk bagaimana? Ya kalau dimasukkan dalam rambu-rambu itu ya pasti masuk. Cuman pengawasannya bagaimana? Apakah seperti kamera CCTV untuk nomor kendaraan sehingga bisa dapat surat cinta dan sebagainya? Atau bagaimana kan gitu ya? Karena memang kalau kita ngomong masalah rokok dulu, zamannya kalau saya masih ahli hisab, itu memang kalau dengerin gini kan sebetulnya ya kuping ini rasanya panas. Gitu. Tetapi setelah saya berhenti dan saya ada manfaatnya juga kesehatan, ini menjadi sebuah keseimbangan. Jadi manakala ada aturan semacam ini menurut saya tidak terlalu berlebihan juga, karena juga masyarakat yang lain yang tidak menikmati atau barangkali tidak rokok seperti itu kan menjadi yang punya hak juga lah untuk menikmati udara sehat gitu kan. Nah ini juga peran serta dari pemerintah, anggota dewan untuk bisa kalau kita ngomong masalah bahasan cangkuran warung kopian itu bahkan ada pendapat dari masyarakat kecil yang ya kadang menjadi sebuah obrolan
obrolan receh gitu ya. Mereka kan ya ini kan kepentingannya orang-orang yang berduit semua, sehingga mencoba untuk mereka tidak tahu bagaimana dikatakan tadi 130 triliun dan sebagainya tadi itu. Ya kan akhirnya apa? Pemikiran keterpihakan kepada pengusaha yang duitnya ya banyak itu kan menjadi seolah-olah prioritas. Ini menjadi sebuah kacamata publik sehingga harus ada sorotan. Tapi memang jujur saya harus mengakui di beberapa tempat ya. Kebetulan saya seorang entertain. Jadi di hotel apa itu udah mulai, bukan mulai, sudah gitu. Jadi kalau kita dulu udah di lobi A misalnya itu kan bebas merokok, sekarang nggak bisa gitu. Jadi memang ada ini saya angkat topik juga. Nah ini saya kira harus dikembangkan lagi Pak. Jadi tanpa kita, ya saya sepakat di dalam agama pun rokok itu kan makruh gitu kan. Tetapi kan bukan berarti lantas kadang ya si perokok-perokok ini juga kadang ya non sewu, kadang mereka juga kurang aturan juga. Kadang di tempat pengajian mereka jebul gitu. Kadang di tempat pendidikan gurunya sendiri ya kadang ngobrol sama muridnya ya nerangin rumus matematika ya jebul. Nah, ini kan juga menjadi, saya tidak tahu ini pengawasannya bagaimana kalau yang sifatnya orang-orang semacam ini ya, seperti di atas kendaraan tadi, terus rokokan tiba-tiba nyelonong nggak tahu tempat, apakah mereka sampai sedetail itu memberikan sanksi. Yang ketiga terakhir ini dan untuk para petugas satgas. Ini remeh sih, tetapi apakah dipikirkan orang-orang yang bertugas seperti itu, apa nggak diambilkan dari orang yang bukan perokok gitu? Karena kalau orang-orang yang perokok ya saya kira 4 kali lipat lah. Karena mereka sendiri harus sebagai pelaku kan. Ya memang sih. Sambil tugas penegakan tapi juga merokok gitu ya Pak. Kebanyakan gimana? Artinya mereka kan juga menjalankan tugas juga, saya tahu. Tetapi mereka kalau misalnya perokok pun ya akan menjadi dilematis, menjadi dengan dirinya sendiri gitu. Dan ini peluang untuk bisa para satgas itu kan alas pokoknya kata bose gitu ya. Itu yang jadi problem. Ya ini remeh sih, saya kira remeh, tetapi juga menjadi penting kalau meletakkan satgas yang juga perokok ya juga saya kira juga polemik juga. Dan gitu aja, matur nuwun, sukses untuk semuanya. Terima kasih Pak Andi, selamat siang. Nah ini yang ditanyakan Pak Andi sebenarnya juga akan saya tanyakan bagaimana dengan pengguna jalan gitu ya, seperti pengguna motor yang kadang itu sambil merokok gitu ya. Ini seperti apa penegakannya? Kemudian di angkutan umum tadi sudah ada, nah tapi seperti apa gitu ya? Karena kan kalau masyarakat kita mengingatkan pengguna jalan tersebut yang ada gontok-gontokan Pak, gitu kan? Itu seperti apa nantinya? Ya, ini terus terang. Ini ide bagus nih, tidak pernah terpikirkan waktu kebahas. Kita hanya berpikirkan di lokasi yang statis. Ini kan dinamis ya. Nah, ini oke. Ini masukan yang bagus Mas Andi. Coba pakai kamera CCTV. Ini masukan yang sangat bagus. Terus terang ke waktu pembahasan tidak pernah kita berpikir bahwa orang yang berjalan dengan sepeda motor. Kalau jalan kaki bisa tapi ini dengan sepeda motor. Oke, terima kasih Mas Andi. Coba nanti saya jadikan masukan untuk kita formulasikan bahwa mereka pun harus juga bagian daripada sasaran perda ini untuk diatur, ditertibkan. Apakah dengan teknologi atau apa, itu akan masukan yang sangat baik. Yang kedua Mas Andi, terkait dengan satgas, ya saya setuju. Kita mesti pilih orang-orang yang kredibel. Minimal ya yang tidak merokok atau yang pernah bertobat seperti Mas Andi, yang sudah tidak ahli isap, sudah berhenti sehingga tahu. Nah, ini kadang-kadang menegur teman sendiri ini juga tidak terlalu elok. Tapi ya kita nanti coba atur mekanisme, tidak menegur. Nanti kita ada yang merokok kita foto tayangkan saja kan begitu, memberikan efek jera dan rasa malu. Nah, ini perlu kita pikirkan metode-metode terbaik. Tapi yang saya akan pikirkan, kalau perda ini serius, kita harus tangani dengan serius. Kasih insentif yang tinggi kepada satgas, supaya mereka menjalankan tugas betul-betul ada tanggung jawab. Ketika kamu menjalankan tugas ini, kamu dibayar, ada target. Tiap hari kamu patroli berapa orang, di sudut mana saja kamu patroli, berapa foto yang kamu bisa buat, supaya
ada laporan. Ya, ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Kalau volunteer ya sukarela menambah pekerjaan dia ya nggak baik. Akhirnya perda ini hanya sekedar perda tidur, macan kertas, tidak implementatif. Jadi tadi kita akan seleksi orangnya, siapkan dana khusus untuk mereka, dan tugas-tugas mereka pun harus kita rinci dan target-target yang kita harapkan dari mereka itu. Tapi intinya adalah kita mencegah mereka supaya di kawasan itu tidak boleh merokok. Nah, ini perlu pengawasan yang ketat untuk supaya mereka. Contoh misalnya, kalau kita lihat, saya tidak tahu istilah hukumnya apa ya. Kalau Bapak Ibu lihat ada CCTV di lampu merah, itu berfungsi atau tidak saya nggak tahu. Tapi dengan CCTV itu kan minimal orang takut. Wah, sedang diawasi. Nah, kira-kira begitu. Nanti kita pasang sesuatu supaya mereka merasa waspada dan berpikir untuk melakukan hal-hal yang melanggar aturan dalam perda ini. Kalau zaman dulu gitu ya, karena perkembangan teknologi, orang takutnya dengan CCTV. Kalau zaman dulu ada pengguna jalan yang melanggar, patung polisi aja sudah takut gitu ya. Betul. Ya. Seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Pak Indra di Surabaya. Kok baru sekarang ya DPRD Jawa Timur membuat KTR. Padahal kawasan tanpa rokok ini sudah ada sejak lama. Di Surabaya sudah ada sejak lama juga. Beberapa kota kabupaten juga sudah ada. Pertanyaannya, kenapa baru sekarang? Lalu apakah nantinya perda ini akan efektif jika dijalankan? Oke, Pak Indra, terima kasih mengingatkan, yaitu awal kan saya sudah minta maaf atas keterlambatan. Saya tidak tahu masalahnya apa dulu, tapi bahwa tuntutan regulasi tentang rokok ini juga berubah cepat di pusat, undang-undang kesehatan, sehingga kita di daerah segera merespon itu, karena perda ini termasuk perda prioritas dari berbagai macam regulasi yang ditetapkan di negara kita. Saya pikir tidak ada kata terlambat. Kabupaten kota sudah ada yang mendahului, sehingga perda ini saya pikir muncul di waktu yang cukup tepat, karena muncul tadi jenis rokok baru. Mungkin dulu perda lama tidak atur. Dengan begini tidak perlu rubah perda, tapi kita bisa langsung masukkan. Mungkin dengan teknologi yang berkembang kita bisa adopsi untuk memperkaya efektivitas perda ini. Yang kedua, apakah perda ini efektif? Ya kita, karena perda ini dibuat dengan serius, ya nanti implementasinya kita juga harus serius, harus efektif. Kita belajar dari perda-perda yang ada tuh tidak sekedar hanya aturan seperti tadi macan kertas, tapi dia betul implementatif. Oleh sebab itu saya selalu wanti-wanti, sukses perda ini tergantung edukasi dan pengawasan. Ya, kalau kita mampu menggencarkan edukasi, ya jangan sanksinya dulu. Kita memberikan dengan perda ini, maka ada konsekuensi pembiayaan untuk supaya dinas kesehatan atau dinas terkait menganggarkan anggaran untuk melakukan edukasi ke masyarakat. Ya, ini pintu masuk yang baik. Setelah itu masuk ke pengawasan. Ya tadi, pengawasan itu bisa lewat teknologi yang kita install di mana-mana, sehingga memberikan kesadaran masyarakat untuk hati-hati. Tadi ada CCTV, ada kamera dan lain-lain. Dan juga yang paling penting adalah SDM pengawasan ini harus kita seriusi. Jadi nanti saya akan dalam pembahasan saya akan titik beratkan bahwa mereka yang jadi satgas itu harus ada insentif yang memadai dan target tugas-tugas yang jelas. Ya toh, sasaran apa mereka harus juga mempertanggungjawabkan. Berapa jam satu hari mereka menyediakan. Nah, saya sambil berguyon, kalau di kampus dulu saya jadi dosen di UK Petra, itu kalau siapa yang menangkap siswa waktu pengawas bisa menangkap orang nyontek, dia akan dikasih honor 2 kali lipat. Nah, kenapa kita tidak seperti itu? Ya kan, supaya mereka juga kerja, karena itu satu tugas mulia. Jadi tidak perlu kita pesimis. Kami juga berharap masyarakat berpartisipasi untuk terus mengingatkan kepada pemerintah untuk serius melakukan pengawasan agar perda ini bisa berjalan dengan baik. Nah, peran serta masyarakat ini yang nantinya kan seperti apa nih Pak Daniel? Tadi kan saya mengatakan bahwa
kalau ada pengendara semisal merokok, kemudian kita mengingatkan ada perokok di kendaraan umum, kita sebagai masyarakat ini kan juga harus berperan serta dengan mengingatkan. Nah, saat ada mungkin ada salah atau crash di antara ini penanganannya kan seperti apa? Apakah kita melapor atau ke Satpol PP yang ada atau seperti apa nih, Pak Ini Daniel? mungkin peran serta yang sangat teknis ini belum kita atur dengan rinci, tetapi ya minimal ya kalau memberi laporan bahwa kan nanti angkutan-angkutan itu kan yang lewat angkutan itu kan juga banyak beberapa angkutan kan milik provinsi. Ya, ya. Nah, di situ kan ada sopir, ada kondektur. Ya jangan mungkin masyarakat tidak perlu yang melarang. Melakukan sendiri ya, melaporkan nanti ya, Pak. kita juga akan edukasi ke mereka sasaran-sasaran yang situ. Kamu ya punya tugas, Pak sopir, Pak kondektur, kamu hanya punya tugas ekstra loh ya untuk menegur. Nah, hindari supaya masyarakat jangan berbenturan dengan masyarakat. Oleh sebab itu kita perlu hadir. Ya kalaupun terpaksa begitu, ya masyarakat bisa memberikan laporan, hotline misalnya. Ya, ada posko pelaporan ada gitu ya, Pak posko ya. pelaporan, ada sistem online pelaporan ya, bisa dia foto, dia kirim ke pusat untuk kita identifikasi. Oh, orang yang kamu merokok tadi ya. Kalau orang teridentifikasi, kasih surat peringatan. Tertulis maupun di sana ya kamu tadi merokok di situ. Nah, ini harus ada kerjasama. Masyarakat tugaskan hanya sampai melapor, ya. Tapi ya masyarakat juga perlu kita partisipasi saling mengedukasi. Ya, untuk bisa melihat bahaya daripada rokok ini terhadap kesehatan. Kalau kita kawasan ini kan tidak semua, hanya kawasan terseleksi tadi ya. Untuk masuk ini semua diharapkan untuk membatasi diri. Atau di setiap kawasan itu ada videotronnya, Pak. Jadi yang pelanggar itu difoto nanti masuk di videotron gitu, Pak. Nah, itu. Kalau memang ke sana ya kita harus siap, betul. Iya. Supaya malu kan, Pak. Karena uang kita ada, jujur. Jadi kalau saya bicara anggaran untuk kesehatan dari cukai hasil tembakau yang kembalikan itu besar. Ya mungkin kita geser ke edukasi, install peralatan. Kan nggak apa-apa. Itu kita bisa bicarakan di DPRD ya, agar supaya perda ini betul-betul efektif dan fungsional ya. Karena kan ini mengendalikan perilaku orang ya, supaya tidak merokok sembarangan di sembarang tempat gitu kan. Karena ini untuk menjaga juga generasi untuk anak-anak kecil ini kan, nggak mungkin istilahnya untuk yang anak-anak bermain, anak-anak kecil terus ada orang yang merokok itu kan sangat mengganggu. Itu yang ingin ditertibkan. Nah, ini bukan pertanyaan ya, tapi pernyataan dari Pak Asanteo. Apa Raperda KTR kawasan tanpa rokok, Pak Asanteo? Karena di Indonesia ini selalu banyak singkatan dari perda-perda yang ada. Oke, kemarin ya betul, ketika Merkuri membuat flyer untuk saya, KTR, orang bingung. Perda KTR. Mungkin perlu kasih penjelasan. Iya, kawasan tanpa rokok. Ini pertanyaan lagi dari Pak Arman di Sidoarjo. Kenapa kok ada kawasan tanpa rokok? Berarti akan membatasi orang untuk merokok. Ingat loh, kita banyak mendapatkan uang dari cukai rokok atau pajak rokok. Kok seolah-olah perokok dianaktirikan? Oke, Pak Arman. Kita tidak anaktirikan siapa-siapa. Semua rakyat Indonesia itu adalah warga negara yang berkontribusi bagi kemajuan negara. Nah, oleh sebab itu perda ini intinya kita hanya mengatur, tidak melarang orang merokok. Boleh merokok di luar area yang sudah ditentukan. Hanya dia diminta untuk puasa sebentar saja di area-area tertentu, kan nggak apa-apa toh. Nah, itu yang diminta. Kenapa? Karena di sana juga ada orang yang punya hak untuk dapat hidup sehat. Hak untuk mendapatkan udara bersih yang dijamin oleh konstitusi. Nah, makanya kepentingan ini kita, oleh sebab itu namanya kawasan tanpa rokok. Bukan kawasan tidak merokok. Nah, ini ya Pak ya. Sehingga kita ada slot. Ya, mungkin setelah dia ke sekolah itu, setelah selesai di luar pagar ya dia boleh merokok. Tapi pas masuk pagar stop. Ya, luar boleh, di dalam bus tidak boleh. Tapi 1 jam kemudian berhenti boleh. Nah, jadi ini juga Pak Arman ya. Pak Arman, supaya rokok itu juga ada
ada hematnya para perokok ya toh. Dengan masuk kawasan kan minimal dia menunda 1-2 batang untuk tidak merokok ya. Sehingga ibu-ibu senang tuh pengeluaran untuk rokok dikurangi. Jadi gitu. Jadi bersyukur tuh. Saya yakin ibu-ibu bersyukur dan kita sangat berterima kasih dan tidak mengabaikan perokok sebagai penyumbang cukai rokok pendapatan negara. Ya apa? Ya toh. Walaupun itu berdampak buruk bagi dia sendiri, tapi kita hargai itu. Tapi ada juga yang kalau kita hasil riset itu juga mengatakan dari ini boleh di tracer lebih lanjut ya. Hasil riset itu mengatakan waktu bahas perda ini orang yang sudah merokok biaya yang kena dampak itu biaya merecovery kesehatan jauh lebih mahal dari cukai. Konon begitu. Saya belum tahu. Ini kadang-kadang kita bayar besar. Tetapi uang yang kita bayar ini juga untuk kalau dihitung biaya kesehatannya masih kurang. Oleh sebab itu ya kita berusaha mencari keseimbangan. Tidak ada pihak yang dianaktirikan. Hanya ini saling toleransi dan saling menahan diri. Itu saja. Maka istilah saya kan selalu proteksi dan lokalisasi, betul. Memproteksi mereka supaya tetap sehat dan melokalisir wilayah-wilayah tertentu untuk tidak merokok di situ. Jadi kan ini sebenarnya dan saya kira mengatur ini juga ya Pak. Di negara-negara maju sudah kesana. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di bandara di mana-mana kan disiapkan akuarium di situ. Pergi silakan boleh merokok di situ kan. Dan semua happy dengan itu ya. Bukan melarang gitu ya, tapi mengatur kawasan mana yang boleh, kawasan mana yang tidak, hanya seperti itu. Itu karena tadi di awal Pak Daniel juga mengatakan bahwa merokok itu ya hak asasi gitu ya. Tidak dipungkiri juga ada nilai ekonomi dari cukai rokok tersebut, di mana 61% cukai rokok sahabat di Jawa Timur ini ya 130 triliun rupiah. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu sahabat di perbincangan siang hari ini bersama dengan Pak Daniel Rohi, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan. Kita sedang membahas tema apa yang diharapkan dengan Raperda kawasan tanpa rokok ini. Tetap stay tune di 96 FM Mercury sahabat. 96 FM Mercury sahabat, dan masih di perbincangan Talkshow Suara Dewan bersama dengan Pak Daniel Rohi, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan, dan beliau juga anggota Badan Pembahas Peraturan Daerah atau Bapemperda di DPRD Provinsi Jawa Timur ya Pak Daniel. Betul. Maka dari itu perda ini dikatakan oleh Pak Daniel masih dalam tahap pembahasan akhir, jadi masukan-masukan dari masyarakat tentunya atau pihak-pihak terkait dengan Raperda kawasan tanpa rokok ini diharapkan sahabat supaya benar-benar perda ini bisa diberlakukan secara efektif ya, karena tujuannya ini tidak melarang tapi mengendalikan perilaku orang supaya tidak merokok di sembarang tempat. Mengingat juga bahwa industri rokok di Jawa Timur ini penyumbang cukai rokok 61% secara nasional sahabat ya, 130 triliun angkanya. Jadi ini cukup luar biasa, sehingga masukan-masukan tadi dari Pak Andi ataupun juga menggunakan videotron untuk para istilahnya pelanggar dari perda ini juga mungkin akan bisa diterapkan. Jadi masukan-masukan masih diharapkan gitu ya. Masukan-masukan yang dilakukan oleh masyarakat atau sahabat-sahabat Mercury bisa dilakukan kemana saja nih Pak Rohi berkaitan dengan perda yang sedang dibahas ini? Bisa langsung sampaikan ke sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur atau bisa lewat Radio Mercury kalau ada teman-teman beri masukan, karena hari ini kita proses sosialisasi edukasi ke masyarakat ya, boleh nanti sampaikan ke Mercury, nanti Mercury sampaikan tertulis ya, sehingga dengan bentuk narasi-narasi yang konkret sehingga kita akan pertimbangkan itu untuk masuk di dalam norma di pasal-pasal yang ada di perda ini. Jadi terbuka semua kemungkinan, bisa email ke DPRD Jawa Timur ya, CC ke Bapemperda atau ke saya pribadi pun bisa ya, nanti minta nomor WA untuk teman-teman bisa menyampaikan aspirasi, bisa juga ke Dinas Kesehatan Jawa Timur yang menjadi leading sektor untuk
Perda ini. Perda ini. Mereka akan bertanggung jawab pada saat pelaksanaan dan pengawasan nanti. Itu jadi kita buka semua channel untuk itu. Ya, untuk segala masukan ya, sahabat, berkaitan dengan raperda kawasan tanpa rokok ini, ataupun juga perda-perda lain mungkinnya raperda-raperda lain yang sedang dibahas oleh DPR. Nah, bicara tentang raperda kawasan tanpa rokok ini yang sedang dibahas, ini kan untuk periode DPRD Provinsi Jawa Timur kan akan segera berakhir nih, Pak Daniel, Agustus seperti itu ya. 31 Agustus gitu ya, periode untuk di tahun ini gitu ya, sahabat, untuk DPRD Provinsi Jawa Timur. Sebelum nantinya akan dilakukan pelantikan periode selanjutnya. Nah, untuk raperda ini sendiri ditargetkan kapan, Pak? Untuk raperda ini akan masuk dalam Propomperda, program pembuatan peraturan daerah tahun 2024. Sehingga target kami selesai sebelum bulan Agustus. Nanti kalau sudah ada penyelesaian akhir di DPR, kita akan satu step terakhir melakukan fasilitasi di Depdagri. Nanti di sana juga masih akan dilihat apakah aspirasi ini bertentangan atau tidak dengan aturan-aturan di atas. Apakah sesuai dengan wewenang atau tidak. Kalau semua sudah clear, maka akan diputuskan untuk diberlakukan. Dan setelah itu kita beri jangka 3 bulan, akan dibuatkan peraturan gubernur. Target itu peraturan gubernur 3 bulan. Setelah itu siap diberlakukan. Target kita ya dalam tahun ini pun harus diberlakukan. Targetnya tahun ini bisa diberlakukan. Dan tidak tergantung kepada periodisasi DPR. Siapapun anggota DPR, karena ini sudah masuk dalam program DPR, maka kalaupun tidak dalam bulan Agustus, ya akan dilanjutkan oleh teman-teman DPR yang baru. Bukan start dari nol lagi. Mereka akan teruskan. Karena dinas kan tetap. Nah, seperti itu. Tapi memang ditargetkan akan segera bisa diberlakukan secepatnya ya, sahabat, di tahun ini. Jadi pembahasan-pembahasan terus dilakukan dan sekarang sudah dalam tahap akhir tadi dikatakan oleh Pak Daniel. Terakhir Pak Daniel, harapan dengan raperda kawasan tanpa rokok ini seperti apa? Ya, harapan saya dengan raperda ini bisa berlaku efektif dan fungsional. Tidak menjadi raperda yang di atas kertas saja. Yang kedua, lewat raperda ini akan gencar dilakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat tentang pentingnya kesehatan yang terkait dengan rokok. Dan paling penting dari sini semua adalah perda ini tidak memberikan dampak buruk bagi industri rokok. Industri rokok tetap mencari jalan yang kreatif supaya mereka tetap eksis, tapi masyarakat juga menikmati lingkungan yang bersih dari asap rokok. Nah, ini perlu kebijaksanaan dan hikmat tertentu ya. Ya, betul. Itu berkaitan dengan hal tersebut ya, raperda kawasan tanpa rokok ini, karena memang pengaturan ini sekali lagi tidak untuk melarang ya, sahabat, tapi bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk dari asap rokok atau apapun yang menghasilkan asap vapor, rokok elektrik itu juga termasuk di dalamnya. Sebagai closing statement, Pak Daniel, apa yang ingin disampaikan sebagai penutup juga di perbincangan siang kita hari ini? Monggo Pak Daniel. Oke, bagi pemirsa yang saya hormati dan saya kasihi, pemerintah telah menginisiasi perda ini dan semoga perda ini mendapat partisipasi dan dukungan dari masyarakat. Lingkungan yang sehat adalah harapan dari kita semua. Tapi lingkungan yang sehat itu juga tidak boleh membatasi atau mengurangi rezeki daripada mereka yang bergulat di industri yang terkait dengan lingkungan itu. Tugas pemerintah adalah mencari keseimbangan yang dinamis agar semua kepentingan bisa terakomodir dengan baik. Dan ini harus disukseskan secara bersama-sama ya. Baik, terima kasih Pak Daniel Rohi, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan, serta beliau merupakan anggota dari Badan Pembahas Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Timur, sudah hadir, sudah memberikan kita edukasi berkaitan dengan raperda kawasan tanpa rokok ini yang sedang dalam pembahasan terakhir di DPRD Provinsi Jawa Timur, dan diharapkan ini akan bisa segera diterapkan tentunya untuk melindungi sahabat generasi masa depan ya dari dampak buruk penggunaan
atau dampak buruk asap rokok ini. Dan untuk Anda yang tertinggal, Anda bisa menyaksikan kembali perbincangan ini, sahabat perbincangan Talkshow Suara Dewan di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96. Saya tutup perbincangan Talkshow Suara Dewan di edisi Senin 3 Juni 2024 dan stay safe, stay healthy, be happy. Kita ketemu lagi di next perbincangan Talkshow Suara Dewan, sahabat.